Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari modul 8 dengan judul mengubah sandi BCD atau binary code desimal ke peraga 7 segment. Sistem BCD, binary coded decimal. Dalam dunia digital, bilangan biner ini penting dan sering digunakan karena komputer dapat mengerti atau memproses bilangan biner dengan sangat cepat, bahkan dengan waktu jauh di bawah 1 detik. Sehingga seluruh perangkat digital menggunakan bilangan biner dalam sistem kerjanya atau operasinya. Sebenarnya apa sih sistem BCD ini? Jadi sistem ini tuh merupakan sistem penulisan numerik atau angka yang menetapkan kode biner sebanyak 4 bit untuk tiap digit 0 sampai 9. Maksudnya 0 sampai 9 ini desimal. Jadi dia menggantikan bilangan desimal ini menjadi bilangan biner 4 bit. Untuk bilangan desimal di atas 9, misal kayak 10, 11, 50, dia akan ditampilkan dalam 2 digit. Misal 20. Untuk bilangan 2 di sebelah kiri kita menuliskan sesuai binernya, berarti 0010 dan 00000. Jadi sebelah kiri kita menuliskan 0010 dan di sebelah kanan kita menuliskan 0000. Nah, di sebelah sini kalian bisa melihat tabel untuk representasi kode BCD dalam digit desimal. Next. Binary to BCD decoder atau decoder dari biner ke BCD. Perangkat digital selalu menggunakan kode-kode biner untuk memproses perintah atau instruction atau data. Mengerjakan perintah yang satu dan yang lain semua bekerja menggunakan kode biner, yakni 1 dan 0. Perangkat-perangkat tersebut sangat cepat dalam memproses kode biner yang diberikan. Jadi komputer tuh sangat mengerti atau sangat cepat dalam memproses kode-kode biner. Namun berbeda dengan manusia. Manusia seperti kita memang mengerti kode-kode biner, tetapi untuk memproses atau mencerna tidak dapat atau tidak bisa seperti komputer yang sangat cepat. Jadi manusia itu butuh waktu yang lumayan lama untuk menerjemahkan bilangan biner-biner tersebut, sehingga manusia tidak dapat langsung mengerti perintah atau output berupa kode biner dalam waktu yang singkat, apalagi sepersekian detik. Sehingga kita membutuhkan sebuah perangkat yang di dalamnya terdapat rangkaian yang gunanya itu untuk menerjemahkan kode biner menjadi desimal. Mengapa? Karena kode-kode desimal itu jauh lebih mudah untuk dimengerti oleh manusia. Nah, perangkat ini tuh disebut decoder biner ke BCD. Decoder ini tuh menerjemahkan kode-kode biner menjadi BCD yang nilainya sama dengan bilangan desimal tertentu. Dapat kita lihat pada tabel ya. Misal untuk bilangan desimal 2 kan itu binary code-nya 0010 ya. Bilangan biner dari 2 itu 0010. Sedangkan setelah melewati atau setelah didekode oleh decoder ini, dia menjadi BCD code, yakni 0010, di mana yang dipakai adalah yang 4 bit ini, sedangkan yang bit 5 itu tidak terpakai. Tergantung kebutuhan dari desimal yang kita cari. Kecuali setelah melewati atau di atas dari digit 9, seperti 10, 11, 12, dan seterusnya.
Nah, tabel di samping merepresentasikan kode BCD untuk digit dari 0 hingga 15 atau 16 digit. Nah, setelah kita dapat kode BCD-nya, maka kode BCD ini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan 7 segment display. BCD itu 7 segment decoder. 7 segment display memiliki 7 segmen LED di dalamnya yang dapat diaktifkan untuk menampilkan output berupa bilangan digital. Jadi kali ini kita menampilkan bilangan desimal pada 7 segmen. Untuk menyalakan atau mengaktifkan seluruh LED, dapat kita manfaatkan kode BCD yang telah kita peroleh. Namun, kode BCD 4 bit yang tadi kita peroleh, kita tidak bisa langsung menggunakannya, melainkan harus didekode lagi karena harus direkayasa sedemikian rupa agar memberikan output sebanyak 7 line. Karena BCD tadi 4 bit, berarti dia hanya memberikan 4 line. Sedangkan pada 7 segmen, dia membutuhkan input berupa atau sebanyak 7 line. 7 line karena LED-nya sendiri terdapat 7 segmen. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan decoder dari BCD ke Praga 7 segmen. Biasanya kita menggunakan beberapa IC sebagai BCD to 7 segment decoder. Di antaranya dua ini, yakni IC 74247 dan IC 74248. Kemudian 7 segment display. 7 segment adalah sebuah komponen atau perangkat elektronika yang dapat menampilkan bentuk desimal dari bilangan, kemudian huruf alfabet seperti A, B, C, sampai Z, dan karakter. Dan ini tuh sering kita temui pada jam digital, meteran elektronik, maksudnya alat ukur elektronik, dan lain-lain. 7 segmen memiliki 7 segmen LED yang dapat kita aktifkan dengan menggunakan beragam kombinasi input untuk menampilkan angka desimal. Jadi kali ini kita berfokus pada menampilkan angka desimal. Biasanya ketujuh segmen tersebut disusun dengan kemiringan tertentu. Ini itu digunakan untuk memudahkan pembacaan. Pada sebagian besar penerapannya, ketujuh segmen ini memiliki bentuk dan ukuran yang hampir seragam. Misal segi 6. Nah, kayak ini kan segi 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadang-kadang ada yang trapesium atau persegi panjang. Kemudian 7 segmen sendiri memiliki dua jenis, yakni common katoda dan common anoda. Jadi 7 segmen dengan dua jenis ini tuh dibedakan berdasarkan common terminalnya. Nah, ini kan common terminal. Kedua jenis ini memiliki cara yang berbeda untuk mengaktifkannya. Pada common katoda, seluruh kaki katoda pada tiap kaki LED dihubungkan secara bersamaan dengan logika 0 atau ground, sehingga untuk mengaktifkannya dibutuhkan logic 1 atau high, sehingga dinamakan active high. Nah, bisa kita lihat di datasheet dari common katoda. Di sini, nah ini katodanya itu dihubungkan pada ground. Nih kan common katoda nih. Nah, ini katoda sebelah sini, dan ini common terminal, dan nanti akan dihubungkan pada ground atau logic 0. Nah, ini gambar dari 7 segmen common katoda. Sedangkan
pada common anoda, seluruh anoda pada tiap kaki-kaki LED dihubungkan secara bersamaan dengan input atau power, atau bisa dibilang logic 1. Sehingga untuk menyalakannya dibutuhkan logika 0 atau low yang dinamakan active low. Nah, bisa kita lihat pada datasheetnya di sini. Jadi di sebelah sini tuh adalah anoda dari LED-nya. Semua dihubungkan secara bersamaan dan pada common terminalnya kita hubungkan dengan power atau input. Nah, bisa lihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi common terminal atau common anodanya dihubungkan langsung ke power atau input. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk 7 segment display. Nah, di sini outputnya kan ada A sampai G. Ini merupakan representasi dari tiap-tiap pin LED pada 7 segment. Nah, seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini adalah input BCD, kode BCD yang tadi telah kita peroleh. Sedangkan di sini adalah nilai desimal yang akan ditampilkan. Oke, setelah ini kita ada praktik. Setelah materi sudah dipahami, saatnya kita mempraktikkan teori yang telah dijelaskan. Kita akan melakukan 2 jenis praktikum, dan di akhir kita akan membuat satu alat yang merupakan pengaplikasian dari 7 segment, yakni jam digital. Semua dilakukan dengan menggunakan simulator pada software Proteus Profesional. Untuk praktikum yang pertama, yakni menampilkan angka desimal pada peraga 7 segment. Jadi kita akan menampilkan bilangan desimal pada 2 jenis 7 segment. Karena masing-masing 7 segment memiliki cara untuk mengaktifkannya yang berbeda. Oke. Untuk alat dan komponen sudah tertera di sini semuanya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita langsung ke Proteus. Nah, jadi seperti ini interface dari Proteus. Sebelumnya saya sudah menyiapkan semua komponen yang akan kita butuhkan pada praktikum 1. Ada 7 segment common anoda yang warnanya biru. Kemudian ada 7 segment yang common katoda. Ya, common katoda yang warnanya hijau. Kemudian ada IC 74 LS247. Kemudian ada 74248. Kemudian logic state yang akan berperan sebagai input yang bisa kita variasikan atau kita kombinasikan. Kemudian ada resistor. Oke. Pertama kita mencoba untuk membuat penampil desimal pada 7 segmen common katoda. Nah, pertama kita harus memasang logic state sebagai input sebanyak 4. Karena diketahui tadi kode BCD sebanyak 4 bit. Oke, kita berkesepakatan untuk yang input ini kita sebut input A, input B, input C, dan input D. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan 7 segment common katoda, kita harus memakai IC 74248. Oke. Kemudian kita menggunakan resistor. Kita harus merubah ini resistor yang tadi 10.000 ohm menjadi 100 ohm. Kita pasang sebanyak 7 buah resistor.
Setelah itu kita letakkan 7 segmen yang common katoda. Oke. Semua kita hubungkan. Input ke IC, kemudian output IC ke resistor yang menuju ke 7 segmen. Ya, kita pastikan semua terpasang dan rapih. Terpasang rapih, jangan berantakan. Untuk menyalakan common katoda ini, kita membutuhkan prinsip active high, di mana common katoda ini atau 7 segmen ini akan nyala apabila diberi input high atau logika 1, sehingga pada common terminalnya kita pasang ground. Untuk mencari ground pada Proteus, kita bisa langsung ke toolbar di sebelah kiri, yakni pada terminal. Kita ambil ground, kita pasang, sambungkan. Kemudian untuk bagian ini kita memasang power. Kita memasang power di sini. Power atau tegangan masukan, atau bisa kita sebut VCC. Oke. Setelah semua terhubung, kita bisa langsung simulasikan di sini, run the simulation. Nah, 7 segmen common katoda sudah aktif. Dia menampilkan angka desimal 0 sesuai dengan input yang diberikan. Kalian bisa buka kembali materi atau tabel kebenaran untuk 7 segmen. Kita menghitungnya dari D, jadi kita balik. Untuk menampilkan 0 itu kode BCD-nya itu 0000 sesuai. Kemudian untuk 1 0001. Nah, dia akan memunculkan digit desimal angka 1. Dan seterusnya untuk 2 itu 0010. Dan akan seterusnya sampai di angka 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan akan mentok di sini. Karena apa? Karena jika kita lanjutkan kode BCD-nya, kita naikkan terus binernya, di sini justru bukan menampilkan angka desimal yang kita perlukan, melainkan memunculkan karakter. Misal ini jadi 1010. Nah, di sini dia akan memunculkan karakter yang tidak kita butuhkan. Begitu seterusnya, 1011 dan 1111. Tapi untuk apabila pada input berlogika 1 semua, 7 segmen justru akan off atau mati. Nah, dia langsung mati apabila logika pada input bernilai 1. Oke. Kemudian kita matikan simulasinya. Sekarang kita membuat yang common anoda. Pada common anoda, kita tetap membutuhkan input ini dan resistor ini. Kita hanya mengganti IC menjadi 74247 dan 7 segmennya yakni yang common anoda. Ini kita ganti dahulu.
Nah, kita sambungkan dulu semuanya. Seven segment yang common anoda yang warna biru. Oke, kita sambungkan dulu semuanya. Nah, kalau tadi kita memakai grounding pada common terminalnya seven segment, common katoda. Pada common anoda kita menggunakan power. Mengapa? Karena pada common anoda dia menggunakan prinsip active flow. Ketika di sini power yang masuk, dia membutuhkan tegangan negatif atau arus negatif di sebelah sini, sehingga dia akan bernilai 0 dan akan nyala. Kita taruh power dulu di sebelah sini. Nah, di sini power, dia menggunakan prinsip active flow atau akan nyala jika logic di sebelah sini bernilai 0. Ini kita nol semua dulu. Sekarang kita jalankan simulasinya. Nah, dia akan nyala. Masih sama dengan apa? Masih sama dengan tabel kebenaran. Jadi ketika kode BCD yang diberikan 0000, dia akan menampilkan digit desimal berupa 0. Dan seterusnya. Misalkan 0001, dia akan menampilkan angka 1. Misal angka 4, 01, 00, dia akan angka 4. Sampai dengan angka 9, yakni 1001. Ya, angka 9. Sama seperti sebelumnya, apabila kode BCD ini dilanjut, dia malah akan menampilkan karakter bukan bilang desimal, melainkan karakter yang justru kita tidak memerlukannya. Contoh 1010. Nah, dia menampilkan seperti ini. 1011 masih sama, dan apabila seluruh input di sini berlogik 1, maka 7 segment akan off kembali. Kan? Nah, bisa dilihat dia akan off. Oke. Jadi, saya akan menjelaskan analisisnya. Kenapa pada 7 segmen yang common katoda dia akan nyala bila menerima input 1, karena sesuai teori yang dijelaskan yang tadi yang di sebelah sini. Nah, karena seluruh katodanya atau seluruh katoda dari LED dihubungkan bersamaan secara langsung dengan ground atau 0 dengan ground seperti ini. Ini seluruh katoda dan ini common terminal dari LED semua disambung ground atau negatif. Sehingga apabila kita beri logic 1 atau high, dia akan nyala. Tetapi pada common anoda dia akan nyala ketika menerima logic 0. Jadi ketika 0 dari sini, misal nih 00 0001. Nah, jadi di situ yang nyala tuh hanya ini hanya ini dan ini saja. Tetapi warna biru ini merepresentasikan logic 0, sedangkan tidak ada yang logic 1. Kalau pada common anoda dia hanya memerlukan input antara logic 0 dan off. Berbeda dengan common katoda yang menggunakan 0 dan 1 untuk inputnya. Pada common anoda dia
memerlukan 0 dan off. Karena pada command anoda, command terminal di sini dihubungkan pada power. Oke. Kemudian setelah praktikum 1 ini kita akan melanjutkan ke praktikum yang kedua. Oke, sekarang kita melanjutkan ke praktikum kedua, yakni menampilkan angka desimal pada 7 segmen menggunakan clock. Untuk alat dan komponen bisa kalian baca di sini. Oke. Jadi di sini kita menambahkan input clock dan IC 7473. Nah, IC 7473 ini yang sebelumnya pernah kita pelajari, yakni merupakan IC untuk JK flip-flop. Oke. Kita langsung ke Proteus. Jadi praktikum kedua ini kita menggunakan additional atau menambahkan rangkaian shift register yang kemudian akan di-connect atau akan dihubungkan pada rangkaian awal yang ini. Nah, apa sih rangkaian shift register itu? Jadi, shift register itu adalah rangkaian digital di mana terdapat susunan dari flip-flop yang terbagi dalam waktu yang bersamaan. Di mana output dari masing-masing flip-flop itu tuh terhubung pada input dari flip-flop berikutnya. Oke, maksudnya ketika kita menambahkan satu IC flip-flop dan outputnya tadi itu dijadikan input untuk IC flip-flop selanjutnya. Nah, dan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, itu artinya dari shift register. Oke, langsung aja. Jadi di sini komponennya sudah ada dan langsung aja kita tambah sama IC 7473 atau IC dari JKFF. Karena di sini terdapat 4 input dari A sampai D, berarti kita membutuhkan 4 buah IC 7473. Kita susun terlebih dahulu IC-nya biar rapi ya. Kita taruh sini. Nah, sesuai tadi pada pengertian dari shift register. Jadi setiap output dari flip-flop atau output dari IC disambungkan pada input IC selanjutnya. Untuk kali ini kita memanfaatkan output dari IC sebelumnya untuk dimasukkan pada input clock. Nah, begitu seterusnya seperti ini. Sampai IC terakhir. Dan untuk IC pertama, input clock-nya kita menambahkan clock generator. Nah, atau pulsa clock. Kita bisa tambahkan di sebelah sini ada. Nah, ini adalah pulsa clock. Kita connect ke clock inputnya. Setelah seperti ini, kita sudah tidak memerlukan lagi ini input yang ABCD yang dapat divariasikan atau logic state ini. Ini kita bisa hapus. Dan kita menggantikan input logic state tadi dengan ini, rangkaian shift register. Jadi kita anggap yang ini itu sebagai input A, input B, input C, dan input D dari sini. Ini kita geser dulu kanan. Nah, sekarang kita coba hubungkan.
Nah, ketika semua sudah terhubungkan, bisa kita jalankan simulasinya. Nah, di sini sudah nyala. Nah, bisa kita lihat di sini yang tadi 0 dia menjadi 1, kemudian menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai memunculkan karakter yang tadi. Nah, dengan adanya clock di sini, dia akan bekerja sesuai urutan waktu. Sehingga dia akan memunculkan output pada 7 segmen itu secara otomatis. Kalau yang tadi kita bisa memvariasikan, kali ini kita tidak bisa memvariasikan. Tetapi 7 segmen ini dapat menampilkan output secara otomatis. Nah, dan ini berlaku juga pada 7 segmen yang menggunakan tipe common katoda. Analisis. Jadi rangkaian shift register di sini itu berperan sebagai input. Ketika clock masuk di IC A ini, dia akan mengirimkan sinyal ke sini melalui key outputnya yang akan diparalelkan kepada input pada IC 74247 dan IC 7473 selanjutnya. Dan ini berlaku seterusnya, sehingga dia akan menampilkan output pada 7 segmen ini secara otomatis sesuai dengan berjalannya waktu. Cuman rangkaian ini menurut saya memiliki kelemahan karena kita tidak dapat memvariasikan atau menginginkan output sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kita telah melakukan 2 praktikum mengenai decoder to 7 segmen dari BCD ke 7 segmen. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti mengenai materi yang barusan, dan kali ini kita akan mengaplikasikan 7 segmen, penggunaan 7 segmen, yaitu membuat jam digital. Untuk alat dan komponen bisa kalian lihat sendiri di sini. Ada beberapa komponen yang berbeda, yakni IC decodernya. Jadi IC yang kita gunakan sekarang ini adalah IC 4026. Mengapa kita menggunakan IC 4026? Karena IC ini dalam spesifikasinya dia dapat menerima input clock, lalu memberikan output carry out, dan melakukan reset. Kemudian 7 segmen yang kita pakai adalah tipe MPX1 CC. Nah, tipe MPX tersendiri itu memiliki jumlah pin yang lebih banyak. Kalau yang tadi kita pakai itu hanya memiliki 7 pin, kali ini kita memiliki 9 pin. Di mana 7 pin untuk segmen LED, kemudian 1 pin untuk lampu titik LED yang hanya berbentuk titik, kemudian pin yang satunya lagi ya untuk ini common terminal, dan CC di sini artinya common katoda. Dan kita akan menambah logic gate yakni AND dan penggunaan transistor RPN. Jadi kita merangkai rangkaian yang jauh lebih rumit. Oh, tak lupa karena ini ada satuan waktu, berarti kita menambah input clock. Langsung aja kita ke Proteus. Oke. Di sini sudah saya siapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Nah, ini transistor NPN, kemudian ada 7 segmen MPX, common katoda, dan seterusnya. Pertama kita pasang ininya dulu, 7 segmennya. Bisa kalian lihat di sini ada 9 pin. 1 2 3 4 5 6
Untuk 7 dari kiri, dia itu untuk input pada segmen-segmen yang ini, segmen yang 1, 2, segmen-segmen yang ini. Sedangkan yang sebelah sini, dia untuk input LED yang ini, yang bulat ini. Sedangkan pin yang ini dia berfungsi sebagai common terminal. Oke. Kemudian kita pasang IC 4026. Nah, ini kita miringkan saja. Untuk mempersingkat waktu, akan saya skip videonya sampai semua terpasang. Ya, semuanya sudah terpasang, bisa kalian lihat. Ini betapa rumitnya rangkaian ini. Oke. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan power di sini. Apabila kalian ingin benar-benar merangkai alat ini sampai jadi, kalian bisa mengganti ini dengan baterai. Atau arus PLN juga bisa, asalkan harus dibuat DC terlebih dahulu atau dibuat power supply-nya. Kemudian di sini ada input clock. Clock ini bisa kalian ganti dengan osilator, yakni kristal atau ekstal, dengan frekuensi yang kalian butuhkan. Bisa 1 MHz atau bisa 4 MHz. Kemudian di sini IC 4026 tadi sudah saya singgung, dia memiliki input clock, kemudian untuk reset dan carry out. Oke. Ini kita bisa langsung coba saja ya, kita run simulationnya. Nah, jamnya aktif. Jadi sebelah sini itu detik untuk bagian detik, sebelah sini itu untuk bagian menit, dan sebelah sini untuk jam. Nah, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Jadi ketika clock masuk ke sini, masuk ke IC yang sebelah kanan ini, paling kanan, sama segmen ini akan bekerja seperti yang tadi yang kita lakukan pada praktikum kedua. Dia akan nyala, menampilkan bilangan desimal secara otomatis. Kemudian di carry out ini, pada carry out, ketika dia sudah sampai angka 9 dan ingin melanjutkan, nah IC ini mengirimkan sinyal pada clock IC sebelahnya. Nah, berbarengan dengan itu, sistem reset pada IC ini bekerja. Ketika setelah 9 dia balik ke angka 0. Tetapi yang bagian sini yang tadinya 0, dia naik menjadi 1. Begitu seterusnya. Nah, di saat ini sudah 9, maksud saya sudah sampai angka 6, karena menit itu karena detik itu dari 0 sampai 59. Nah, ketika sudah masuk ke angka 60, dia harusnya reset kembali ke 00. Nah, di sini terpasang. Apabila dia sampai 6, nah 6 itu ini itu output untuk 6. Nah, dia diinputkan pada N ini. Ketika dia sudah 6, dia harus reset. Nah, lihat sini nih. Ke sini, dia harus reset balik ke 0. Jadi, nah, ini seperti contohnya nih. Nah, setelah 59 dia 0. Namun setelah di 59, di sini 0, di sebelah sini dia akan nambah menjadi 1. Begitu seterusnya. Cara kerjanya sama hingga jam di sini. Namun ada yang berbeda pada N yang ini. Jadi N yang sebelah sini itu digunakan untuk mengatur formatan jam.
Jadi kita bisa merekayasa sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Apakah kita ingin memakai format 12 jam atau format 24 jam. Pada kali ini saya menerapkan format 24 jam, sehingga saya mengatur atau men-set apabila di sini sudah menunjukkan 24, dia harus di-set. Sehingga setelah 23 itu tidak ada angka 24. Melainkan setelah 23 dia balik ke 00. Sehingga saya mengatur output 2 di sini, saya inputkan menjadi N, masuk ke N sini. Kemudian yang di sini 4 masuk ke N di sini. Nah, kemudian 2N tadi kita N-kan lagi. Artinya, ketika dua segmen ini menampilkan 2 dan 4 secara bersamaan, jadi kondisi itu harus berbarengan dan harus bersamaan. Jadi di sini 1 nilainya atau high, di sini high 1, dia akan mengembalikan dia menjadi 00. Jadi setelah 23 kan 24. Nah, syaratnya jadi syaratnya ketika yang 12 dan 14 dan semuanya benar 2 dan 4, berarti dia akan reset kembali ke 0 atau jam 12 malam, yaitu pukul 00. Kemudian di sini terdapat 2 push button yang masing-masing memiliki fungsi. Push button yang sebelah kanan ini memiliki fungsi untuk mengatur menit. Misal, contohnya, sekarang menit 2. Saya ingin mengubah menit ke menit 5. Saya hanya tinggal menekan ini. Contoh, 2 ya. 3, 4, 5. Nah, sama seperti yang sebelah ini kiri. Push button sebelah kiri, dia berfungsi untuk mengubah jam. Misal, kita mau mengubah ke jam 3. Nah, langsung aja kita pencet. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian kan bisa ngeliat ini berkedip nih, ini berkedip, di sini berkedip, sini berkedip. Nah, ini tuh asal dari sini. Nah, dari clock. Clock ini kita salurkan atau kita alirkan melalui NPN yang kemudian kita paralelkan masuk ke ini masing-masing pin yang tadi, yang pin untuk lampu yang titik ini. Karena dia clock, jadi keluarannya 1010, sehingga dia bisa nyala mati seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kan nyala mati nih. Ya. Sepertinya hanya itu saja cara membuat jam digital. Kalian bisa ikuti skematik atau diagram di sini. Memang agak ribet. Dan ini terbukti jamnya bekerja ya. Nah, kita lihat. Yang tadi kita atur, jadi pukul 3:05 lewat 52 detik. Oke. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti mengenai materi yang tadi, yakni decoder BCD to 7 segment. Ya, teman-teman bisa mengerti bagaimana cara mengaktifkan 7 segment dan cara mengaplikasikan 7 segment dalam beberapa alat elektronik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.